Oke guys, kembali lagi kita sekali isi trekking. Meanwhile, ini aja enggak, gua capek. Sekarang hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, kita mau naik gunung. Tujuan destinasi kali ini kita mau ke Gunung Sangar. Kita besok trekkingnya. Hari ini rencananya kita OTW di jam 3 Indonesia Barat. Terus kita daerah Soreang, Bandung. Nah, paling dekat keluar tolnya daerah situ. Habis itu rencananya kita mau ke The Breeze. The Breeze ya nggak? Breeze doang. Breeze di kopi daerah Soreang. Habis itu mungkin ngopi-ngopi di situ, terus bikin konten juga. Nanti kontennya terpisah ya guys. Terus habis itu kita mungkin nginepnya di base camp gunung yang kita pengen tuju. Mau kemana? Stay tune, nanti kita lihat ya. Yang penting kita sampai kopi dulu. Sekarang kita OTW estimasi 3 jam. 3 jam nonstop ya, nyantai jalannya, kayaknya nggak berhenti lagi kecuali ada yang mau pipis. Oke, let's go, bye bye. Masuk penjara. Ini pacarnya nih guys. Oke, sekarang kita lagi di KM 72, rest area KM 72, tol Purbalingga. Mau sholat dulu, nanti di sini kita langsung menuju keluar Soreang. Terus kita langsung cari makan dulu, habis itu baru kita. Oke, bye. Oke guys, sekarang kita di Alfamidi buat belanja logistik. Harusnya kita cukup sih belanja logistik sini, soalnya kita kan cuma semalam doang ya, jadi makannya nggak terlalu banyak lah, nggak perlu yang masak-masak susah lah, yang gampang-gampang mimian, frozenan, karena kita memang nggak mau ribet ya. Mungkin kalau mau ribet, mungkin niatnya mau konten masak-masak enak, mungkin beda lagi ceritanya. Mungkin next kita bakal bikin lagi kali ya. Sekarang kita lagi di Alfamidi, daerah Soreang, dekat keluar pintu tol Soreang. Di sini tadi jarak gue cek di Google Maps itu masih 45 menitan. Jalanannya sih masih enak banget karena masih kota. Habis itu nanti kita masuk gang, mungkin ada nanjak. Oke, lanjut berbelanja guys. Sebenarnya sebelum ke Indomaret itu kita mampir dulu ke salah satu coffee shop di sana. Tapi beda video ya. Nih link videonya kalau kalian mau nonton di pojok kanan atas. Nah setelah belanja logistik karena udah mau larut, kita langsung OTW aja ke base camp buat istirahat di sana. Karena menurut informasi yang kita dapat, base camp di sana itu masih bisa jadi tempat untuk tidur walaupun nggak terlalu luas. Akhirnya sampai juga. Nah di sana itu lengkap ya fasilitasnya. Di base camp ada tempat buat istirahat beberapa kelompok mendaki. Ada toiletnya juga dan cukup bersih. Di samping base camp itu ada warung. Mereka jual cemilan ataupun minuman. Tapi makanan berat juga ada kok, kayak nasi. Buat kalian yang mau nyewa perlengkapan trekking kayak sepatu gunung ataupun trekking pole juga ada di sana. Dan di seberang base camp itu ada masjid yang luas. Nah berhubung malam ini hujan, sepertinya besok agak bahaya karena jalur trekkingnya licin. Dan karena sepertinya cuaca belakangan ini kurang mendukung, kayaknya kita mutusin buat tektok aja dah. Jadi karena ini udah lumayan larut, kita tidur aja kali ya. Bye bye. Oke, sekarang jam 6.53 pagi.
Untuk base camp di 1180 mdpl. Untuk ketinggian Gunung Sangar di 1690, jadi sekitar 600 vertikal. Estimasi waktu jalan santai 3 jam sih ya. Cuma nanti kita update lagi keseruan di trekking. Oke, let's go. Sebelum mulai trekking, jangan lupa buat pemanasan terlebih dahulu ya guys. Dan yang terpenting nih, jangan lupa berdoa dengan keyakinan masing-masing agar bisa kembali turun dengan selamat dan pulang ke rumah lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita mulai trekkingnya. Oke, sekarang kita di pintu masuk Rimba Gunung Sangar. Jadi tadi kebun terbuka, banyak perkebunan warga. Sekarang udah masuk, pohon-pohon pinus tertutup gini vegetasinya. Enak, adem. Tadi matahari udah muncul sedikit, jadi ya lumayan mencerahkan. Terus jalanan juga trek lumayan licin. Tadi sekitar jalan 20 menit dari jam 7 mulai start trekking sampai sini 7.20. Itu karena kita banyak ambil tag video dan konten. Kalau lancar dan aman sih biasanya 10 menit sampai 15 menit lah. Oke, seperti itu. Let's go. Duit siapa? Anjir aja duit. Rezeki anak soleh, harta karun Gunung Sangar 4.000. Sekarang kita ngomongin di atas. Gimana rasanya Capek ya? setelah jalan 25 menit? Capek cok, panjangannya. Anjir. Lebay sih gua. Cuman capek anjir. Oke, sampai di pos 1. Masih ada beberapa pos lagi. Tanjakannya lumayan terjal. Cuman yang disusahin gara-gara terkal licin. Jadi pijakan-pijakannya pada hilang. Pos 1 tadi jalan dari jam 7.20 di pintu Rimba, sekarang 7.40, jadi sekitar 20 menit lah. Itu kita kerjanya nge-push teman kita, boleh di shoot ke sana. Nah, itu dia lagi istirahat, fokus mekanik doi. Terus sekarang di ketinggian 1300. Berarti tadi 1100, sekitar udah naik 150-an. Dari 1150 ke 1300 begitu. Oke, let's go.
gue setelah pos 1 lewat. Jadi ada pecahan buat motor trail sama buat trekking. Terus tuh ya tanjakannya. Ini belum yang tanjakan yang katanya Ebel itu ya, belum itu ya. Kita udah tinggi banget, Cok. Lebay aja sih mental. It's about your mentality, guys. Come on. 5 minutes later. Sampai guys. Gue gak semangat, coy. Tanjakannya semangat, gue gak. Look at this. Oke. Miring. Kaca. Air. Aus. Untuk kalian pendaki-pendaki yang sotoy, kalau lihat buah langsung makan, harus dicek dulu nih buah apa. Gue juga sebenarnya nggak tahu nih buah apa, cuma kayak bisa dimakan sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini warna merah gini nih. Lagi. Inilah pendaki sotoy. Nggak bisa lu berhenti, tapi gara-gara di videoin dia harus jalan. Oke, sekarang kita di pos 2. Sekarang jam 8:30. Kita jalan tadi dari 7.40. Di sini udah sekitar 10 menit sih. Tadi kita makan-makan dulu, makan semangka. Di sini ada warung. Berarti kita jalan sekitar 40 menit. Cuman itu banyak banget berhentinya dan cukup lama. Normalnya sih katanya 20 menit ya. Karena treknya juga licin. Terus di sini ada fasilitas, di sana ada toilet, terus di situ ada saung. Nah, itu boleh dipakai buat istirahat. Kayak gitu. Terus sekarang ketinggian di 1390, naik 90 meter vertikal lah dari tadi 1300. Terus di sini juga ada mata air, jadi bisa ngisi air dan lain-lain. Oke, let's go. Gue ngeliatnya kalau kayak gini. Oke, sekarang kita di pos 3. Ini pos 3 kayak saung gitu. Kayaknya di atas bekas buat tidur gitu sih. Pos 3. Sekarang di jam 9:30. Tadi di pos 2 kita berangkat jam 8.45an, jadi sekitar ya 45 menit lah, dan banyak berhentinya as always. Terus ini di ketinggian 1510. Jadi tinggal 180 meter lagi vertikal. Oke, let's go. Lagi 400 meter elevasi apa jarak? Lima tipis. Kok orang cepet-cepet banget ya? Ini boleh gak sih? Gak boleh nanjak. Komen di bawah. Kalau gak boleh gue salin jangi. Aku bima anjir. Oke guys, kita di persimpangan jalur. Nggak ada persimpangan sih, cuman vegetasinya udah mulai terbuka. Jadi kayak dikit lagi deh. Sekarang jam 10:12. Berarti udah jalan sekitar 35 menitan lah. Let's go, follow us.
Sekarang kita ada di puncak Gunung Sangar. Itu pelangnya tuh di situ, cuman kita lagi nandu di sini. Tadi pas sampai puncak hujan, langsung bikin bivak seadanya. Habis itu tadi kita sampai sini jam 11 pas. Jadi estimasi perjalanan dengan sangat lambat adalah 4 jam. Terus sekarang jam 12, ini sekeliling kabut. Tapi nggak apa-apa, enjoy. Habis ini kita langsung trekking lagi. Nggak bohong, capek anjing. Jadi sebenarnya ini tidak direkomendasikan untuk pemula. Jadi jangan coba-coba, tapi nggak apa-apa sih kalau mau coba-coba. Ini di ketinggian elevasinya 1660. Di atas masih ada jalur ke arah Puncak Mega, nembus ke Gunung Puntang. Ini ketua kita kan ya bisa cuma satu orang doang. Harusnya 4 orang nih guys. Tapi dari tadi gue sampai belum tidur. Iya doang. Tadi yang tidur nih. Iya doang yang tidur. Ya wajar lah ya kalau kayak gitu ya. Kelihatan siapa yang kuat siapa yang enggak sekarang. Kayak gitu aja guys. Ini BTS aja sih. Ntar kita mau ke spot-spot yang lainnya dulu. Bukan gue sih karena capek. Eca aja paling sama Jange. Bye bye. Jadi ini ada beberapa tempat spot sih di sini buat ngecamp. Di atas juga nanti ada setelah pelang puncak ke arah sana, ke arah Puncak Mega. Itu ada beberapa dataran yang bisa dibuat ngecamp. Terus untuk ke Puncak Mega sih katanya sekitar 3 jam ya normal. Cuman kayaknya kita nggak kesana karena tidak direkomendasikan. Jadi habis foto-foto kita balik. Terus tadi treknya ada, seingat gua ada 5 tanjakan ekstrim. Sebenarnya sama aja sih kayak tanjakan umumnya, cuman gara-gara licin kali ya, jadi perlu effort lebih. Cuman sih tanjakannya aman sih. Masih ada pijakan tangganya, terus juga ada pegangannya. Jadi kalau mau ke sini siapin mental aja sih. Jangan lupa cek cuacanya juga. Karena tadinya kita pengen ngecamp di sini, tapi karena cuacanya hujan, tadi sempat hujan dikit gerimis sih. Sekarang berkabut tebal. Seperti itu, cek cuaca jangan lupa. Sesampai atas tadi kita kena hujan yang cukup kerasa ya, bisa kuyup kalau nggak neduh. Sambil nunggu hujan reda ya kita makan-makan karena emang udah jam makan siang. Lagi pula kita semua lapar karena cukup menghabiskan tenaga buat push teman kita Reja sebenarnya. Sekarang 12.45 kita OTW turun. Semoga sampai bawah masih cerah, aman, sentosa dan selamat. Berhubung di atas lagi kabut, kita nggak dapat view yang cukup bagus pas terbangin drone. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kalian masih bisa lihat sedikit view kabut dari video drone ini. Gunung Sangar bukan cuma sekedar nama sih menurut kita, karena momen pada saat mendaki itu sehabis diguyur hujan, jadi lumayan ekstrim. Bahkan kita ketemu pendaki yang mendaki di hari sebelum saat hujan. Dia cerita bisa sampai 9 jam buat nyampe ke Puncak Sangar. Gunung Sangar bisa jadi sangar buat para pemula, apalagi kalau sehabis hujan. Tapi bisa juga dijadiin sebagai gunung pemanasan sebelum naik gunung yang lebih tinggi. Yang terpenting dari itu semua, jangan lupa nih kita nyiapin informasi, fisik dan mental sebelum naik gunung. Dan yang paling penting dari yang terpenting, jangan lupa juga minta restu orang tua sebelum naik gunung, agar bisa selalu diberi perlindungan ketika berpergian. Satu kalimat dari kita, Gunung Sangar beneran sangar. Sekian dari kita untuk perjalanan mendaki kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Bye bye.